Jadi di sini memang benar-benar tidak ada anjuran untuk menganjurkan, walaupun yang tidak beriman minta cerai, tidak ada anjuran untuk kita juga harus merestui langsung, oh ya, Iya, firman Tuhan sudah menunjukkan seperti itu, kita harus bercerai. betul, Tidak boleh. betul, betul. Makanya di ayat terakhir selanjutnya dikatakan, ketika dia menegaskan, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera, bukan kekacauan dalam rumah tangga, perceraian karena satu orang beriman dan yang lain tidak beriman. Makanya dikatakan di ayat selanjutnya lebih diperjelas. Sebab bagaimana engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Dia digunakan kata suami dan istri. Iya. Jadi pernikahan yang sudah terjadi itu tetap diakui. Dan dilanjutkan, atau bagaimana engkau mengetahui hal suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Jadi tetap menggunakan kata dan suami. Dan tetap Tuhan menawarkan, bagaimana mungkin suamimu itu kamu tidak. Coba kamu pikir, apakah kamu tidak punya niat untuk menyelamatkan suamimu? Apakah kamu tidak punya niat untuk menyelamatkan istrimu? Diakui tetap sebagai suami, tetap sebagai istri. Dan dianjurkan di sini, ini baru kata dianjurkan. Selamatkan istri dan suamimu. Begitu bro Waimut Petra. Saya mendapat pengertian ayat ini seperti itu. Iya. Gimana menurut Bro Saya, Waimut? saya sangat setuju. Tapi begini, oke. Monggo, gimana? Ya terus bro. Oke, ya jadi kan begini, saya kan juga perlu tanya juga ya. Pada saat sang suami kembali kepada Tuhan Yesus, eh, si suami itu begini karena ada yang penting satu tidak bercerai ya seperti itu, dan kita juga harus ingat seorang diselamatkan, satu keluarga akan diselamatkan juga seperti itu. Satu keluarga diselamatkan. Tetapi kalau dengan alasan kembali kepada Tuhan Yesus sementara istrinya tidak beriman, lalu akhirnya ada diskusi perceraian, itu buat saya salahkan seperti itu. Asal suami kembali kepada Tuhan, tetapi istri tidak mengganggu gugat ya, kedua belah pihak tidak ada niatan untuk bercerai, itu buat saya sih oke, seperti itu. Tetapi kalau seandainya bercerai itu nanti bisa dipertanyakan lebih dalam lagi ya, seperti itu, sama yang lebih lebih mengerti tentang Alkitab. Iya, dan jika kan ada dua jawaban. Jika yang saya katakan pertama, ya sudah seperti itu. Kita nggak tahu karena Tuhan yang pilih kita, bukan kita yang memaksa atau kita berkehendak kan seperti itu. Karena itu hak Tuhan itu. Tetapi kalau memang terjadi ya, tanda kutip, kalau memang terjadi perceraian seperti itu dan dia akan menikah, memang itu pernikahan itu seperti tidak ada karena bukan di hadapan Tuhan, seperti itu. Ini yang perlu diperhatikan seperti itu. Tapi saya pun tidak akan setuju dengan perceraian itu walaupun mereka menikah di keyakinan lain, seperti itu. Apalagi sudah punya anak kan, itu nggak bisa seperti itu. Tidak ada saran seperti itu. Tetapi kalau tetap dengan kedegilan hati seperti itu, ya sudah terjadi. Tetapi dia bisa menikah. Karena apa? Karena pernikahan mereka bukan di hadapan Tuhan. Seperti itu. Tetapi sebaiknya tetap bertahan dalam pernikahan tersebut. Karena kita tidak tahu ya, kita hanya misalnya saya sebagai suami, kasusnya seperti itu, saya akan berdoa terus seperti itu. Karena kasus ini hampir sama dengan kehidupan saya, tetapi kita menikah secara Kristen. Begitu. Pada saat istri menggugat cerai, saya tidak mau tanda tangan sampai kapanpun, dan saya sudah bilang dari hakim ketua juga hakim anggota bahwa pernikahan saya pernikahan kudus di hadapan Tuhan. Kalau saya terjadi perceraian, itu artinya maaf, saya bilang begitu. Pemerintah mengizinkan saya untuk berzina karena itu sudah hukumnya. Titik. Jadi intinya kita menikah di hadapan Tuhan atau nikah di luar itu, seperti itu. Tetapi kasusnya kan beda saya dengan yang tadi mempertanyakan kan seperti itu. Dan juga mungkin ya teman-teman yang mendengar di sini yang di live chat,
atau nanti karena ini kan saya rekam ya. Menikah hati-hati dengan orang Kristen satu itu, apalagi Kristen sama Kristen, kan begitu. Ya, pernikahan itu bukan main-main, karena kita menikah itu hanya bersumpah di hadapan Tuhan. Itu satu, seperti itu. Terkecuali cerai mati bolehlah menikah, kan begitu. Halo? Iya, iya, iya. Lanjut bro. Seperti itu. Karena gini, jangan suatu perceraian akan ada dua versi ya. Ada tiga versi. Ada tiga versi. Pernikahan terjadi pernikahan bercerai karena perzinahan, bercerai karena beda keyakinan, terus bercerai karena kematian seperti itu. Nah, itu juga diperhatikan juga. Jadi jangan asal karena status saya pengen menikah terus karena usia, karena kepepet, itu nggak bisa seperti itu. Jadi Kristen tetap harus berpikir 7 kali lipat, jangan karena sesuatu ya. Menikah hanya karena anjuran Tuhan, dan menikah harus di hadapan Tuhan. Seperti itu, pemberkatan harus di hadapan Tuhan. Karena banyak contoh perceraian dan menikah lagi di luar cerai resmi ya, cerai mati, itu dampaknya sangat buruk, banyak sekali. Jangan berkilah, enggak, buktinya saya begini. No, tidak ada seperti itu. Karena itu dalam hukum perzinahan itu seperti itu. Tetapi jika salah satunya berzina, tetapi lawan pasangannya tetap mengampuni, oke, nggak masalah. Tetapi kalau bercerai memang ada seperti itu. Tetapi ingat, terjadi perceraian tidak boleh menikah lagi, harus hidup dalam kekudusan. Itu sudah ditegaskan dalam kekristenan seperti itu. Gitu ya. Monggo yang lain, Mbak Cempluk kali. Halo. Nah, mungkin Cempluk belum sibuk mungkin ya. Nah, sekarang bro, kita lebih urai lagi ya tentang ini tadi ya, 1 Korintus 7 ini ya, ayat 15 dan 16. Nah, di sini sama sekali tidak menganjurkan untuk perceraian. Makanya ada kata tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Intinya, walaupun ini pihak yang minta bercerai ini orang yang tidak beriman, ya kan? Orang yang tidak beriman yang meminta untuk bercerai. Betul. Karena kalau kita baca kalimatnya, tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Jadi kalimat yang ketika kata tetapi tidak menganjurkan apa yang sebelumnya. Bro, bisa paham itu? Iya. Walaupun pasangan kita walaupun pasangan kita yang tidak beriman mau minta bercerai, tetapi untuk menyetujui perceraian di atas itu untuk menyetujui perceraian di atas itu tidak boleh. Karena ada kata tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Iya. Artinya apa? Apakah ada dalam damai sejahtera di pada satu peristiwa rumah tangga itu bubar? Itu tidak membawa damai sejahtera. Tidak. Allah mau rumah tangga ini tetap dipertahankan. Makanya di ayat selanjutnya dikatakan, bagaimanakah engkau tidak akan menyelamatkan pasanganmu? Coba kamu pikirkan, masa kamu tidak akan menyelamatkan pasanganmu? Ini tidak bisa terlepas dari ayat sebelumnya juga. Makanya kata tetapi ini di antara kedua pernyataan yang di atas yang di bawah, di antara dua pernyataan itu, dua ayat ini ada pernyataan yang di tengah ya, yang tadi. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Lalu disimpulkan, kamu bagaimana? Otak kamu di mana? Kasarnya begitu ya. Otak kamu di mana? Kenapa kamu tidak mau menyelamatkan suamimu? Tidak berpikir untuk menyelamatkan suamimu atau istrimu? Jadi sebenarnya di sini tidak ada anjuran untuk menceraikan, bahkan anjuran di sini mempertahankan rumah tangga itu. Kalau kita dua ayat ini kita lihat ya, karena
kata tetapi ini coba kasih di tengah kata tetapi ini. Kita baca yang sebelumnya, sebelum kata tetapi dan sesudah kata tetapi. Itu sangat jelas kalau kita lihat. Iya. Makanya kita bahaya itu kalau kita cuma comot 1-2 kalimat. Betul. Nah itu bisa, ini sudah dikatakan bisa. Nah makanya kita harus lihat kata di 2 ayat ini di tengah itu maksudnya sebenarnya apa di tengah itu? Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Apa maksudnya tetapi ini? Lalu dia kunci dengan ayat yang terakhir. Kata tetapi ini berbicara tentang kalimat-kalimat sebelumnya. Kalau kita simpulkan secara keutuhan ini, di sini sama sekali Tuhan tidak menganjurkan perceraian. Walaupun yang minta cerai itu orang yang tidak beriman. Walaupun kalau itu terlaksana itu, kita tidak bersalah dalam hal itu. Betul, karena keinginan dari orang yang tidak beriman. Ya. Tetapi sama sekali tidak dianjurkan dan malahan di sini diajarkan untuk kalau kita lihat bayangan ini, pertahankan, selamatkan suamimu, selamatkan istrimu. Haleluya. Paham bro? Kira-kira bro paham ini? Ya, soalnya yang diceritakan terakhir itu kehidupan saya, Mas. Begitu. Karena apa? Saya digugat cerai menggunakan pengacara, tapi saya tetap tidak mau bercerai. Gitu. Tetapi kalau dari pemerintah sendiri ketok cerai, ya sudah, bagaimanapun perceraian itu secara negara, secara agama dia tetap istri saya walaupun dia meninggalkan Tuhan, dia menceraikan saya tetap harus hidup dalam kekudusan. Tetapi tanggung jawab saya kepada Tuhan, saya tetap mendoakan istri saya untuk bertobat. Suatu ketika kita nggak tahu, tapi harapan itu pasti ada, akan kembali kepada saya, seperti itu. Meskipun dia sudah menikah, saya tetap percaya seperti itu. Mungkin pernah ada kesaksian saya kan seperti itu juga ya, nggak tahu di TikTok atau di mana. Waktu itu saya dipersalahkan karena gini, oh jadi orang Kristen itu dirugikan. Oh nggak dirugikan, karena kita hidup dalam kekudusan. Maaf saja, bukan sok religi, enggak. Ya sudah, memang aturannya Kristen seperti itu dan saya sangat setuju. Karena apa? Saya bukan ayam, saya bukan piaraan. Yang bisa nyemplok sana nyemplok sini, enggak. Seperti itu. Nah, ingat satu hal yang perlu kita ingat adalah pada saat menikah, maukah Bapak dan misalnya Petra dengan Juminem misalnya seperti itu ya, menerima baik suka ataupun duga. Jangan kita terimanya senangnya saja. Pada saat salah satu pasangan melakukan kesalahan, salah satu pasangan melakukan perzinahan, tetapi terus terjadi perceraian. Seperti itu. Terkecuali kita dicerai dengan apa? Akhirnya maksudnya begini, kita dicerai dan berhasil seperti itu, ya sudah, tanggung jawab kita bagaimana? Kita hidup dalam kekudusan, nggak boleh menikah lagi. Tapi itu bukan dirugikan. Kita ucapan mulut kita waktu menikah, karena ini kuncinya satu, kita menikah di hadapan Tuhan. Pada saat menerima suka maupun duka, itu harus dipegang janji. Jangan mencela-mencele, nggak boleh pelin-pelan, kan begitu. Tapi memang kasusnya banyak sih ya, kasus pernikahan dengan perceraian akhirnya perang Alkitab lah, perang logika seperti itu. Tapi satu hal yang nggak bisa ditoleran itu adalah menghadapi masalah terus larinya ke perceraian, itu nggak ada seperti itu. Namun bisa terjadi perceraian atas dasar persetujuan pihak pertama dengan keluarga pihak yang kedua. Jadi biasanya gini, suami atau istri aja lah, begini aja, nanti dikira memojokkan. Misalnya suaminya sakit jiwa, suka memukul seperti itu. Jadi ya sudah, untuk sementara di mediasi seperti itu. Tapi kalau memang sudah sangat parah, ya tetap bercerai. Tetapi konsekuensinya adalah yang waras, karena yang satu kan sakit jiwa ya, psikopat atau bagaimana, ya nggak boleh menikah, tetap hidup dalam kekudusan, hanya berdoa saja, dan itu bukan suatu harapan yang sia-sia, tidak, ya, begitu. Ya, begitu. Iya. Memang unik sih, Kristen unik, tetapi saya sangat setuju. Coba kita lihat ya teman-teman ya. Yeah. Kita lihat
Ya, kita lihat teman-teman di Matius 19 ya. Kata Yesus ke Matius 19 ayat 8 ya. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu lah Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidak demikian. Ya kan? Jadi memang sejak semula perceraian ini memang tidak diizinkan seharusnya. Sejak semula. Baru dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Zina, betul. Iya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Iya, misalnya saya diceraikan sama istri saya, dan saya menikah lagi, saya berzina. Tidak Nah, maksudnya begitu ayat ini. Iya. Ayat yang dimahami begitu. Jadi sama sekali tidak dianjurkan untuk perceraian di dalam Kristen. Tidak. Nah, kalau kita lihat hubungannya di Matius 5 ayat 32 ya. Jadi ketika berbicara seolah-olah Tuhan membolehkan perceraian. Sebenarnya Tuhan tidak membolehkan perceraian. Tidak boleh. Kalau kita baca ya. Iya. Telah dikatakan juga siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Ya kan? Karena ketegaran hati manusia kan ini. Iya. Dijelaskan di Matius tadi kan, Matius 19 tadi kan. Iya. Baru mulai muncul kata tetapi. Nah, tetapi ini korelasinya ini di ayat yang baru saya bacakan. Betul tidak? Iya. Korelasinya itu di ayat yang baru dibicarakan di atas. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kalau kita lihat kalimat terakhir ini, siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kalau kita melihat pernyataan sini, perempuan di sini posisi perempuan yang diceraikan ini. Tuh ya teman-teman, di sini ribut sekali ya. Enggak apa-apa. Iya, ribut sekali kendaraan di sini. Ya. Tunggu ya teman-teman. Jadi coba saya baca ulang ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kalau kita melihat pernyataan ini, sekalipun perceraian itu sudah terjadi, di sini perempuan itu tidak boleh kawin dengan laki-laki lain. Nggak boleh. Karena kalau dia kawin dengan laki-laki, ia berzina. Nah, jalan keluarnya gimana? Ini sebenarnya anjuran untuk pulihkan rumah tangga kalian. Iya. Iya kan? Iya, betul. Jalan satu-satunya ini memang kamu bercerai. Jalan keluarnya kamu bercerai gimana? Jalan keluarnya kamu harus kembali ke suamimu. Iya. Betul. Bukan menikah dengan laki-laki lain. Sebaliknya yang jadi laki-laki sama juga sekali demikian. Kalau kita lihat di ayat-ayat Alkitab, iya, pasti laki-laki juga demikian. Iya. Jadi kalau kita lihat di sini konteks ayat-ayat yang sedang dibicarakan di sini, yang dianggap orang itu untuk membenarkan perceraian, sebenarnya perceraian itu tidak dibenarkan dalam ajaran Kristen. Tidak dibenarkan. Tidak. Dia mau ngutip-ngutip ayat-ayat tidak dibenarkan kalau perceraian dalam agama Kristen. Begitu kalau saya melihat teman-teman. Setuju. Saya sangat setuju. Tapi setujunya ada dasarnya ya. Saya juga setuju banget. Makasih ya Bro Rantai, sangat mencerahkan. Terima kasih. Dan ini juga mungkin jadi satu jawaban Umi Rifa ya, Umi Rifa waktu diskusi masalah perceraian itu. Yang di typingan sama yang hadir itu kelihatannya bukan arahnya kemana-mana nih. Kayaknya penasaran dah. Penasaran gimana? Aku nggak baca tulisannya kecil-kecil. Pada penasaran ini. yang saya rasain tuh pada penasaran ini. Jadi ya teman-teman di Kristen, ini saya menceritakan soal Kristen ya.
tidak ada perceraian. Contoh yang baku, contoh awal, contoh dasar adalah Adam. Ya, pada saat Adam diambil tulang rusuknya, tidak muncul Hawa, Hewe, Hiwu, Hawa, Juminem, Painem, Tulkiem. No, tidak ada. Everlasting, selamanya menikah sekali. Itu artinya menikah dalam kekudusan. Tetapi suatu peristiwa itu akan mengalami. Nah, jika terjadi seperti itu, kita ingat. Satu, ingat pada saat pernikahan, pada saat janji nikah itu diucapkan. Masalah rumah tangga pasti banyak, ya. Tapi kita selalu ingat. Satu, ingat Tuhan Yesus. Kedua, ingat janji nikah. Itu hati-hati. Begitu. Ya, gitu aja. Tak pikir apa tadi ayo di rantai perak. Kita begitu. sudah sepakat. Sepakat. Iya, kita sudah sepakat. Jadi udah Dipikir jadi Bro panjang Rantai ceritanya. Perak mau ngambil ini kayaknya. Dipikir banyak orang ini ada banyak salah paham ke Bro Rantai juga ini. Dipikir mau ini menikah sama orang lain. Tadi soalnya ada Bro Rantai Perak kan, gimana kalau saya ini bisa ngambil istri orang terus saya ajak ke gereja? Oh alah, nggak apa-apa. Justru ini satu Mungkin pancingan. ada yang salah paham mungkin. Tapi nggak apa-apa, bagus karena ini dasar sih ya, satu keluarga. Maksudnya suatu keluarga itu kita harus punya dasar seperti ini. Dan misalnya Pak Rantai Perak sendiri membuka topik seperti ini, ya oke saja, karena untuk diskusi supaya apa ya, ini suatu peringatan juga. Peringatan nggak cuma sekali tapi kadang diulang. Seperti itu, bisa berkala, bisa sering, kan begitu. Bagus, makanya saya tadi kaget. Apa masa sih gitu? Karena kan yang lapor itu suaranya kecil sekali, jadi kita semua suruh diem. Sampai telinga tak tempeli, volume dikencengin, itu suaranya sangat kecil, nggak tahu siapa tadi namanya. Wah, terus saya langsung, ayo Pak, Pak Panda, ayo ke TikTok. Entar dulu, padahal saya bohong. Saya bilang entar dulu, tapi saya udah loncat ke sini. Gitu sih. Intinya begini, perceraian itu kan sering terjadi kan, perceraian. Dengan berbagai macam alasan apapun. Ya, perceraian itu sudah terjadi, ya sudah. Tetapi jangan mencoba-coba membenarkan diri dengan Alkitab mengajarkan bisa bercerai. Nah, itu masalahnya. Iya. Apalagi sampai mau menikah lagi juga nggak boleh, Pak. Iya, betul. Karena itu kan keinginan daging. Kalau di sini dikatakan begini, kecuali karena zina kan. Kecuali karena zina. Nah, kalau ia yang diceraikan sejak tanpa zina, kalau dia kawin dengan laki-laki lain dia berzina, apalagi perempuan yang diceraikan karena zina. Jalan keluarnya gimana? Harus pulihkan, rumah tangga ini harus dipulihkan. Bukan ganti-ganti pasangan. Betul. Ceritanya begitu kalau di ayat ini. Betul. Jadi misalnya begini ya Mas ya. Misalnya gini, terjadilah pernikahan. Contoh ini ya. Mereka tidak boleh menikah lagi, tetapi harus kembali ke rumah masing-masing dan merenungkan sampai kapan ego mereka akan luluh ya, akan tahir pada satu peristiwa duniawi, egonya terutama seperti itu, dan mereka harus kembali. Kalaupun tidak kembali, mereka ya tidak boleh menikah, itu aja. Tapi dengan ya, tapi di situ harus didasari juga dengan pengampunan, saling mengampuni. Iya. Tapi kalau mereka bisa menikah kembali lagi, ada yang menikahkan bisa menikah kembali. Tetapi jangan kita berpandangan bahwa Alkitab mengajarkan hal itu. Iya, enggak. Alkitab tidak mengajarkan hal itu. Nah, itu sering diseleweng-selewengkan sama orang RT sebelah. Itu yang kita harus luruskan. Nah, iya. Buktinya sih ini itu, misalnya kan apalagi nyebut artis, kan gitu. Ya biarin aja mereka, toh mereka yang menjalankan, tapi dalam kekristenan tidak ada jelas. Tidak pakai tetapi, tidak pakai koma, tidak pakai tanda kurung, no. Menikah tidak pakai tanda kurung. Saya sepakat di situ. Iya.
Tapi untuk konsekuensinya kita tidak bisa menyangkal Iya. bahwa hal itu Brother, terjadi. brother, Sisen mau itu naik, no, brother. Itu, oh iya. Jadi itu begini ya teman-teman. Konsekuensi dari itu ditanggung oleh mereka sendiri. Iya. Ya kan? Tanggung mereka sendiri. Tetapi kita tidak boleh membenar-benarkan tindakan itu. Nggak. Tidak boleh membenar-benarkan tindakan Nggak itu. boleh. Tetapi itu bukan urusan kita. Betul. Urusan dia Ya, yang dengan- akan menanggung konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Setuju. Ya begitu. Sisen. Shalom. Salam. Gimana tadi itu lanjutannya Bang Pera? Gimana? Aku yang salah atau siapa yang salah tadi itu? Iya, sudah saya bilang kan, ada kalimat tadi ekstrim di atas yang saya langsung, wah jangan ada kalimat semacam itu, ini bisa salah tanggapi orang. Saya bisa punya hubungan dengan istri orang yang non-Kristen, lalu saya ajak ke gereja, lalu saya bilang, pendeta nikahkan kita. Lalu pendeta tanya, dia kan sudah menikah, sudah punya suami. Tapi kan pernikahannya itu tidak sah, karena tidak diberkati oleh Tuhan Allah Israel. Nah, pernyataan yang tidak mengakui pernikahan, walaupun pernikahan itu di luar dari dilakukan pemberkatan secara liturgi ya di dalam kekristenan, pandangan saya itu tetap sah. Itu sah. Gereja tidak bisa menganggap, oh pernikahan itu yang lalu itu dia tidak sah, jadi anggaplah dia gadis. Nggak bisa seperti itu. Ya tadi saya Karena seperti dia itu sudah bilang ya istri kan orang. Cemplok kan? Bilang ya kan Cemplok. Tadi saya jelaskan seperti itu ya kan. Kalau menurut pandangan saya, walaupun dia kawin sama agama apapun, kalau menurut Kristen, kalau dia sudah bercerai dari agama lain dan pindah ke Kristen, dia itu mau kawin lagi, itu sudah teranggap berzina. Betul kan Bang? Karena itu Tuhan menciptakan laki-laki Adam dan Hawa aja, nggak bisa dua perempuan, nggak bisa dua laki-laki. Ya. Tetapi kalau dia mau masuk Kristen, sebab dia tidak bisa membawa keluarganya dari Islam, pindah Kristen, dan dia mau menikah lagi, dia harus betul-betul bertobat. Tidak bisa mempermainkan perkawinan. Atau dia nggak usah kawin lagi, atau dia kalau dia benar-benar ingin mencari Tuhan, dia berdoa. Kalau dia percaya bahwa Tuhan itu ada, dia berdoa. Tuhan pasti kabulkan. Keluarganya akan kembali sama dia, belum gitu. Oh, tunggu Mbak Sen, tunggu. Iya, Mak. Mungkin ya kalau saya nggak tahu pendapat saya salah atau benar gini. Misalnya kasus tadi pernikahan di luar kekristenan, akhirnya terjadi perceraian. Si pasangan yang percaya Tuhan, dia menikah lagi ya boleh saja. Karena kan sudah terjadi perceraian dan itu pernikahan bukan di dalam Kristen. Memang sebaiknya ya. Ini dalam konteks beda loh ya. Pernikahan di luar Kristen dan di dalam kekristenan. Kalau di luar kekristenan, pernikahan itu terjadi, mau punya anak mau nggak punya anak seperti itu. Kalau bisa satu dipertahankan seperti itu, tapi membutuhkan waktu yang lama. Satu itu, kedua belah pihak memang sudah memutuskan. Tapi ingat loh ya, jangan yang menceraikan yang pindah agama, yang kembali ke Tuhan Yesus jangan menceraikan, nggak boleh. Kecuali si pasangannya itu kembali ke Tuhan, tetapi si pihak pasangannya lawan pasangan, maksudnya pasangan, misalnya yang laki-laki itu kembali ke Tuhan Yesus, tetapi yang istrinya menceraikan, itu laki-laki ada dua pilihan, tetap berusaha untuk kembali, terkecuali dia menikah lagi loh ya, itu beda. Dia boleh menikah lagi. Secara Kristen, karena pernikahan pertama tidak diberkati oleh Tuhan. Begitu. Tapi kalau Tadi saya jelaskan seperti itu, tapi kalau menurut pandangan Alkitab itu sudah berzina, saya bilang gitu. Pandangan Alkitab adalah pernikahan secara Kristen loh ya. Kalau misalnya secara Kristen, misalnya pihak istri menceraikan, ya laki-lakinya, ya pasangannya laki-lakinya ya harus hidup dalam kekudusan, nggak boleh menikah. Gitu.
Iya, kalau dari agama Muslim maksudnya, Heeh. dia pernah Muslim, lalu dia jadi Kristen lagi, lalu dia kawin lagi, itu sudah anggap zina, kecuali dia benar-benar bertobat, benar-benar bertobat, jangan dia melakukan hal-hal dunia lagi, hidupnya dia serahkan kepada Tuhan. Tunggu. Menikahnya di luar Jangan kekristenan. dikawin lagi. Di luar kekristenan ya. Tadi kan ceritanya gini, ada orang dia laki-laki dia sudah kawin sama Muslim, dia dulu Muslim mualaf. Oh, mualaf. Nikahnya Mualaf. secara Islam. Dan dia sudah nikah secara Islam. Lalu dia mau pindah ke Kristen. Iya. Nah, jadi mereka tidak bisa bersatu, tidak bisa dibawa istrinya ke Kristen gitu. Oh ya enggak, Jadi kayak gini. si laki-laki ini mau kawin lagi. Oh ya enggak boleh. Kalaupun dia pindah ke Kristen, si perempuan itu tetap jadi suami istri ya, itu enggak masalah. Tapi jangan terus aku kembali ke Tuhan Yesus, kamu mau ikut enggak? Kalau enggak kita cerai, itu enggak bisa. Kecuali yang menceraikan istrinya. Kalau istrinya menceraikan ya dia bisa menikah lagi dong. Kan begitu. Iya. Ini bukan cari menang sendiri, enggak loh ya. Kita tinggal dulu. Kenapa terjadi perceraian? Yang menceraikan siapa? Ya kalau yang laki-laki itu ya salah. Karena dengan alasan Tadi di bawah itu ayat berapa tadi Bang itu? 1 Korintus 7 ayat berapa itu? 1 Korintus 7 ayat 16. Apabila istri atau suamimu tidak seiman, salah satu sudah dikuduskan perkawinannya. Iya. Contoh saya Iya, tidak 1 seiman. Korintus. Tadi kita sudah bahas, Sis. Sudah bahas ya? Jadi kesimpulan tadi saya sudah bahas begini ya, Sis. 1 Korintus 7 ayat kita lihat ya. Ayat 16. Ayat 16 jelas dikatakan begini ya. Sebab bagaimana engkau mengetahui hai suami? Nah di sini menggunakan bagaimanakah engkau mengetahui hai istri? Nah di sini digunakan kata ganti istri. Jadi walaupun pernikahan itu tidak diberkati menurut liturgi Alkitab, tetapi pernikahan itu tetap diakui. Ya. Karena apa Iya, diakui? betul. Di sini menyebut istri. Iya. Apakah coba dengar kalimatnya ya. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui hai istri? Nah, menggunakan kata ini yang tidak lepas dari hubungan pernikahan itu. Iya. Karena menggunakan kata ganti istri. Sekarang kalau menggunakan kata ganti istri, tidak lepas dari pernikahan yang sudah dilakukan. Apakah pernikahan itu tidak pernah dianggap karena dilakukan tidak diberkati menurut liturgi kekristenan atau tidak diberkati menurut nama Tuhan Allah Israel? Tetap diakui karena di sini disebut istri. Apakah engkau tidak akan menyelamatkan dikatakan begini ya, sebab bagaimana engkau mengetahui hai istri? Istri ini kita harus kontekskan langsung ke pernikahan, nggak mungkin. Iya. Kata istri nggak bisa terlepas dari kata pernikahan. Pernikahan aja. Iya begitu. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui hai istri, apa tidak akan menyelamatkan suamimu? Jadi sama-sama di sini menggunakan kata ganti suami dan istri. Ya. Baru selanjutnya sama ya, dianjurkan kepada suami. Nah kalau kita kutip, kita undur, sebenarnya ini sedang berbicara apa? Kita naik ke ayat yang sebelumnya lagi. Tetapi kalau ada orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Titik. Ayat itu bukan cuma sampai di situ. Ada kata tetapi artinya kalau ada kata tetapi berarti sedang membicarakan hal yang sama yang di atas. Lanjutannya. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Ini artinya pemulihan keluarga, bukan anjuran untuk bercerai. Iya betul. Walaupun sudah agama. begitu, tetapi pihak orang yang sudah percaya Tuhan Yesus perjuangkan rumah tangganya itu, karena Allah tidak menghendaki kekacauan. Yang Allah panggil kita hidup dalam damai sejahtera. Perceraian ini suatu kekacauan. Jadi baru coba kita lihat ya, ini jadi kata yang tengah ya. Kata tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera, itu kalimat yang ada di tengah di antara yang
sedang dibicarakan di atas pakai kata tetapi, dan kesimpulannya di ayat berikut. Jadi kesimpulannya di ayat berikut, sebab bagaimana engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Begitu juga sebaliknya. Jadi ini sama sekali bukan anjuran untuk menceraikan orang yang berbeda iman. Justru di kata tetapi ini kuncinya. Kuncinya pertahankan rumah tanggamu. Ya, betul. Sekalipun suamimu mau minta bercerai, pertahankan suamimu. Makanya kalau kita merujuk langsung undur lagi ke ayat yang sebelum-sebelumnya, itu suami dikuduskan oleh istri, istri dikuduskan oleh suami. Jadi kalau kita melihat tentang perkawinan ini, digambarkan tentang perkawinan ini, walaupun perkawinan itu dilakukan di luar dari liturgi kekristenan atau Tuhan Allah Israel, perkawinan ini tetap dianggap ada dan berlaku. Iya, berlaku sebab sudah tertulis di undang-undang hukum. Iya, begitu Sus. Nah, sekarang saya mau bertanya ya, begini. Ada dua versi. Nah, kalau beda kasus lagi kalau sudah begini ya. Oh iya. Iya, begini ini. Supaya nanti nggak yang nonton nggak muter-muter kan. Maksudnya berpikirnya ngaco kan begini. Ada dua pasangan. Yang perempuan pasangan A, perempuannya menikah secara Kristen kan begitu. Lalu terjadi masalah lah, kita nggak tahu apa masalahnya, karena kan ini di Indonesia ya kan, akhirnya bercerai itu. Terus pasangan kedua mereka menikah di luar kekristenan, akhirnya bercerai seperti itu. Dan perempuan itu, perempuan A, perempuan B itu mereka menikah semua. Pasangan laki-laki A, B dan B, mana yang boleh menikah itu? Nah, ini juga harus dipikirkan juga. Kalau menurut saya begini ya. Kalau ada keluarga yang menikah di dalam kekristenan ya. Lalu salah satu dari pasangan itu bercerai lah ya. Kita tidak bisa menghindari itu kan. Memang perceraian terjadi ya. Lalu salah satu pasangan itu menikah meninggalkan imannya dia, ya kan? Meninggalkan imannya dia, pindah sesembahan lah begitu ya. Tidak menyembah lagi Tuhan Allah Israel yang ada di Maaf. Itu yang B berarti. Tunggu. Yang ini yang saya ceritakan adalah dua pasangan bercerai, yang satu waktu pertama menikah dalam kekristenan, yang kedua menikah tidak dalam kekristenan seperti itu. Ini dibedah dulu, terus nanti baru yang Pak Rantai Perak yang mungkin yang pernikahan yang seri ketiga kali ya. Pasangan yang ketiga seperti itu. Nah, yang saya tanyakan, pasangan mana yang boleh menikah itu? Iya, maksudnya. Tapi yang menceraikan yang istrinya loh ya. Tapi ini saya tidak memojokkan istri, enggak. Ini contoh. Pasangan A menikah dalam ini contoh ya. Pasangan A menikah secara kekristenan. Si istri menceraikan kan begitu. Terus pasangan kedua ada pasangan lain begitu kan, menikah di luar kekristenan, yang menceraikan istrinya kan seperti itu. Nah, di manakah yang bisa menikah lagi kan? Yang A atau yang B kan begitu? Ya, maksudnya yang A itu satu pasangan yang menikah di dalam kekristenan. Yang B satu pasangan yang di luar non Kristen begitu. Lalu kedua pasangan ini dari A dan B ini terjadi perceraian di dalam rumah tangga mereka, mungkin begitu. Iya, betul. Nah, kalau dari yang satu yang A, kalau yang dari Kristen ya, diberkati di dalam Kristen ya. Ketika perceraian itu terjadi, itu sama sekali kan Alkitab tidak menganjurkan perceraian. Enggak boleh. Ini jadi dianjurkan negara. Untuk kembali. Makanya dikatakan perempuan yang siapa yang menikah dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina.
Intinya anjuran situ pulihkan kembali rumah tangga kalian, ya kan? Laki-lakinya juga lo ya, Intinya. tetap berzina juga. Kalau Iya, ini, harus kedua-dua. Iya, Iya. harus kedua-dua, Oke. iya. Harus Ya, kedua-dua. clear ya yang Untuk pasangan memperjuangkan A. kembali. Iya, untuk memperjuangkan Sekarang kembali. yang kedua. Nah, baru Pasangan B. sekarang pasangan B yang menikah di luar dari apa ya? Di luar dari kekristenan ya, secara Alkitab lah. Dan istrinya Nah, sudah tetapi menikah. kalau kita merujuk ke Istrinya sudah menikah semua. oh, Oh enggak ya, sorry. Apa istrinya gini ini pertanyaan untuk laki-laki. Yang A perempuannya sudah menikah tadi yang secara kekristenan kan begitu. Pastinya pernikahan mereka tidak diberkati dalam gereja kan, pernikahan secara secara negara kan begitu. Nah, yang B di luar kekristenan istrinya menceraikan. Kemudian istrinya setelah menceraikan dia menikah lagi seperti itu. Itu terjadi banyak itu kasus itu. Kalau dari pandangan saya ya, kalau dari pandangan saya yang B ya, posisi yang B. Oke. Pernikahan itu di luar kekristenan. Ya. Lalu istrinya itu minta bercerai. Lalu istrinya itu sudah menikah lagi. Nah, kalau menurut pandangan saya, si laki-laki ini dalam posisi sudah bebas. Bebas. Karena di samping istrinya yang meminta perceraian, dia sudah tidak dia bukan orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Iya. Nah, dalam hal ini kalau kasus ini kalau menurut saya gereja bisa menerima ini dengan pasangan yang barunya dan memberkatkan itu. Ini kalau dalam pandangan saya. Iya, betul. Setuju, Teng. Sorry, maaf. Tetapi Mas, kasus yang B ini itu terjadi pada saya. Bukan ini ngumbar aib. Itu bukan aib. Itu adalah suatu ujian janji nikah. Sampai sekarang saya tetap berdoa mengampuni dan berharap dia kembali untuk anak-anaknya. Begitu. Ya, saya di posisi luar B biasa ya. Jangan luar biasa, belum selesai. Kecuali saya sudah mati posisi baru B itu luar biasa. Kalau posisi A biasa itu. Biasa. Tapi kalau sudah posisi B lalu bro Wainot Petra masih mempertahankan itu yang saya bilang luar biasa. Kalau saya pribadi ya bro, itu saya sudah tidak memperhitungkan itu. Karena apa? Istilahnya saya sudah percaya Tuhan Yesus dan orang itu sudah tidak percaya Tuhan Yesus. Dia yang meminta pisah dan dia yang sudah punya apa sendiri. Sorry Pak, posisi saya ada A dan B. Sorry, posisi saya A dan B. Enggak, bukan di B. Gimana? Posisi saya di A dan B. Saya di posisi, jadi saya kasus ketiga, posisi A dan B. Jadi begini, menikah secara Kristen, terus dia menggugat cerai dengan alasan mu'alaf seperti itu. Gitu. Terus dia menikah kan seperti itu. Dan belum bercerai juga. Kasus saya lebih complicated ya. Poliandri gitu. Nggak apa-apa. Jadi ini saya adalah contoh jelek, tapi tolong jangan dilakukan baik laki-laki ataupun perempuan seperti itu. Nah, terutama kita nggak usah ngurusin yang lain ya, nggak usah ngurusin RT gang becek, gang opo, nggak mudeng saya. Yang diurusin kita adalah kita iman dalam Tuhan Yesus. Nah, itu bagaimana kan seperti itu. Masalahnya kasus saya itu sebenarnya banyak. Hanya saya aja yang berani menyatakan diri. Terserah mau diolok-olok dikatain apa. Kemarin ada yang ngatain ngumbar aib. Bukan aib, ini justru menjadikan contoh orang Kristen supaya nggak melakukan hal kebodohan tentang pernikahan. Apalagi tadi Pak Rantai Perak sudah menjelaskan sejelas-jelasnya dan saya sangat setuju seperti itu. Tidak pakai koma tadi yang dijelaskan sama Pak Rantai Perak, saya tidak pakai koma, tidak pakai tetapi. Maksudnya memahaminya seperti itu. Maksudnya setuju apa yang dikatakan gitu. Tetapi kasus saya kan beda lagi. Nah, itu. Iya. Oke, dilanjut. Memang ada kalanya ini kalau mau berpendapat, ada kalanya apa ya? Geli-geli sedap begitu ya. Karena ceritanya kita akan menempatkan posisi yang sebenar-benarnya, berusaha menempatkan posisi kasus yang sebenar-benarnya. Betul.
dan ini bisa menyinggung, ya kan? Ini menyinggung ke pribadi orang-orang yang sedang diskusi. Iya, tapi kan kita harus positif. Sementara kita diwajibkan untuk menempatkan setepat-tepatnya posisi menurut Betul. pandangan kita. Jadi begitu. Luar biasa, tapi pengalaman Bro Rantai Perak lumayan luar biasa ya. Mungkin karena itu tahu firman Tuhan. Ya kalau kita ya, saya pribadi memang nggak sampai ke situ sih. Saya jalani hidup ya apa adanya aja. Janganlah sialnya kalian aku sedot. Sebenarnya kita cuma yang luar biasa itu Tuhan Yesus. Kita kan cuma belajar dari firman. Yang luar biasa itu Tuhan Yesus. Iya. Kalau kita sama-sama masih belajar semua. Si Zen mana? Jadi begitu ya teman-teman. Jadi jelas ya, pernikahan di dalam kekristenan itu pernikahan yang sangat sakral ya. Betul. Memang sakral pernikahan dalam kekristenan. Dan satu hal, aturannya tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya. Tuhan tidak pernah menganjurkan perceraian dalam hal kasus apapun itu. Di dalam kekristenan tidak ada anjuran untuk perceraian. Kalau memang perceraian itu terjadi, Tuhan sudah mengasih bayangan-bayangan di dalam Alkitab. Kalau kita melihat bayangan-bayangan di Alkitab itu, sebenarnya narasinya menuju perjuangkan kembali rumah tanggamu. Jadi begitu kira-kira menurut saya, Bro. Baik, veteran teman-teman. Bukan kira-kira, itu tepat itu. Tepat. Kan kita bisa berbeda pendapat kan? Enggak, gini. Saya biasa begitu ya. Oh iya, kalau boleh. Kalau saya menarasikan sesuatu, saya bilang kira-kira begitu. Enggak, masalahnya ini masalah hal pakem, ini masalah hal kebenaran kok. Enggak ada kira-kira. Bukan saya mau membela Pak Rantai Perak, enggak. Itu memang hal benar gitu. Jadi enggak boleh di melebar luas, panjang kali tinggi kali lebar, enggak bisa. Tuhan Yesus kita ngomongnya enggak pernah mencela-mencela, itu aja. Soalnya Pak, ada kan bro Why Not Petra, soalnya kan ada pendapat yang berbeda-beda juga. Jadi kalau saya langsung cut, harus begini. Nah, bisa-bisa yang berbeda pendapat itu akhirnya kan bentrok lagi. Iya. Jadi saya cuma kasih satu bayangan, renungkan tentang hal ini menurut pendapat saya. Kira-kira menurut pendapat saya, firman Tuhan ini berbicara dia sedang mengurai sesuatu dengan cara menurut apa yang saya pahami, yang sudah saya pahami ini. Mungkin kalian memahaminya secara berbeda, silakan renungkan. Makanya saya gunakan kata kira-kira. Enggak, karena kan kira-kira menurut saya. Yang kasus ini saya kan lihat referensinya di mana itu di Kristen sendiri loh. Di mana di Google itu memperbolehkan dengan ayat ini dalil itu. Tetapi kalau membaca Alkitab yang tadi kan cuma dibaca di Korintusnya saja. Coba kembali ke yang tadi ayat yang sebelumnya itu digabungkan seperti itu tujuannya masih satu hubungan. Ya tetap nggak ada perceraian, nggak ada, tidak menganjurkan. Tuhan tidak dianjurkan. Iya, tidak dianjurkan. Tidak. Betul, saya setuju. Tidak. Dan ini nanti saya juga harus berani menyuarakan juga di gereja saya seperti itu. Mau dibenci, mau di istilahnya tidak disukai atau ditegur, saya tetap harus tegas ngomong itu. Begitu. Dan ini percakapan kita ini ya, Mbak Cemplo, Mbak Zen, Pak Rantai Perak, ini kan seragam. Ini bisa nanti buat referensi buat mereka yang pranikah. Ada pelajaran pranikah seperti itu supaya paham banget. Kalau nggak begitu nanti orang seenaknya saja main merangkai kata, merangkai ayat untuk demi egonya sendiri, duniawi. Nggak boleh seperti itu. Supaya pertanyaan pernikahan ini enggak dikembangkan oleh gang-gang lain yang seolah-olah memberatkan atau merugikan salah satu pihak. Tidak. Ini berlaku pernikahan ini kedua belah pihak ya, laki-laki ataupun perempuan, seperti itu.
Iya sis, di tempat saya ini pinggir jalan. Sis, Iya, banyak si ini. saya Kalau bilang tempat saya lagi berisik ada sekali. itu tuh. Apa itu? Suara apa? Alah. Oh, jadi Nyanyian. 2 tempat yang berisik ini 2 tempat. Ada 2 tempatku ada kayak gitu tuh. Iya, Tuh. gitu-gitu. Kasih bagi-bagi, ambil dompet mama. Ada apa ini tiap hari. Ambilin kasih dia. Ambil buruan. Jadi yang tadi sudah Jadi clear ya. lanjutkan pembahasannya teman-teman. Lanjutkan. Saya mendengar dulu ya. Lanjutkan dulu pembahasannya. Mau ke arah mana juga boleh. Room ini tersedia untuk sharing-sharing. Iya, kita bukan mau mengadu kepintaran, tetapi sharing supaya kita tahu. Iya. Betul. Jadi yang tadi itu clear ya, dari agama manapun tidak bisa bercerai. Contoh Kak Cemplok ya, Kak Cemplok, walaupun suaminya masih muslim, jangan ceraikan, tidak bisa bercerai. Justru mencintainya ditambah lagi. Begitu. Cintanya dipupuk terus. Iya, Iya. nggak boleh bercerai Kak Cemplok, karena kakak sekarang sudah beriman, bermakna dosa kakak sudah dikuduskan. Kok ada suara orong-orong itu?